Ini yang Bukit Raya itu. Kalau ini, nah ini itu Sebayan. Ini ceritanya babi-babi ini dilepas di hutan, di kebun. Jadi kita pelihara, sangat tradisional gitu. Inilah babi-babinya, kita akan tunjukin babi-babinya. Ini kita kasih nama Sony. Ini induknya. Sebenarnya ini anaknya kemarin mati, jadi dia memelihara anak orang lain, babi lain. Dia tidak jadi beranak. Anak orang ini babi-babinya. Nah, tuh. Nah, ini rencana mau bikin pondok di sini, tapi belum ada modal. Jadi kita harus sabar dan sabar. Ya, guys, itulah ceritanya. Nah, ini ladang. Ini ladang kita tanam padi dan singkong. Jadi di sini buat stok mereka nih. Lokasi kurang lebih ada 5 hektar. Jadi ini masih bekas ladang kemarin, dan disinilah sumber pakan ya guys. Di sini ada singkong, tapi masalahnya babi ini dia kalau dia dilepas begini, dia akan mengganggu singkong itu. Jadi makan tidak habis, sehingga singkongnya banyak yang rusak ketimbang yang dimakan atau dimanfaatkan. Jadi ini masalahnya. Hanya memang kita tidak terlalu capek untuk memelihara atau ngasih makan. Dia cari makan sendiri. Tapi itu masalahnya, pakan sangat dirugikan. Nah, ini babi-babi kita nih mulai beranak, dan ada yang sudah main ke hutan tuh di sana udah mulai berangkat main ke tengah ladang juga tuh sana. Nah, tuh. Jadi dia tidak kumpul, dia tidak semuanya kumpul guys. Ada yang main di pinggir-pinggir begini. Nah, ini lagi di sini nih. Nih, nanti kalau pas malam sekitar jam 9 malam mereka kumpul semua di bawah pondok atau tiduran di bawah pohon. Nanti kita bikin api unggun, nanti sore mereka kumpul di situ. Nah, begitu. Dan sekarang aku mau pergi berangkat untuk kerja hari ini, menyirat pagar. Jadi rencana ini mau saya masukkan dalam kandang. Jadi saya sementara bikin kandang, jadi sewaktu-waktu dalam kandang, sewaktu-waktu mereka dilepas. Oke, saya mau berangkat guys. Ini mereka udah pada sepi, tidak ada di sekitar pondok guys. Jadi mereka masuk hutan, masuk ke hutan, ke ladang, mereka main dan cari makan. Karena kandangnya, jadi kita bikin kandang cukup luas, hampir 1 hektar guys. Ini masih sementara hampir 50% sudah, tinggal dirapatin. Ini kandangnya. Oke, jadi kita kandang dengan kawat berduri
supaya induknya yang pasti itu tidak keluar jauh, dia di sini. Nanti baru kita masukkan dalam kandang begini. Di bawah air guys, di sana air. Nanti gua tunjukin sungainya ya. Sekarang kita jalan menuju lokasi kerja. Karena kawat ini kita perlu dana yang cukup besar. Jadi ada separuh itu kita tidak pakai kawat. Nah ini kawat fungsinya dia cukup tahan. Jadi tidak terlalu rapat kayu-kayunya. Dan dia tidak berani. Nah ini perlu satu lagi di sini. Sini perlu satu. Nah ini udah langsung satu dikasih di sini. Setelah itu cukup. Nah begini. Oke. Nah ini perlu satu supaya dia tidak bisa keluar lagi. Kalau dia tidak dikasih begini, dia sangat cepat rusak dan kita harus ini rapatkan pagarnya. Oke, jadi kita ini pagarnya mutar begini guys, kita mutar aja nih. Terlihat pagar. Nah ini pagarnya guys, jadi pagar berduri nih. Nah ini kurang masih, ini belum saya tambah. Setelah ada ini kita masih kandang di belakang dulu, bagian belakang. Jadi ya beginilah ceritanya. Cerita yang bisa dibagi dalam keseharian saya, salah satunya adalah kita pelihara ternak babi guys. Kenapa pelihara babi? Pertama saya suka dengan babi itu. Kedua, di sini kebutuhan akan babi cukup sangat luar biasa. Kebutuhan lokalnya juga lumayan. Dan kemudian sebagai orang Dayak ya, itu adalah sebuah cerminan begitu ya. Kami kalau tidak pelihara babi kurang, ada sebuah kekurangan begitu. Nah begitu. Cuman kalau orang Dayak pelihara babi biasanya betul-betul cuma untuk inguan bahasa di sini, atau kesukaan. Jadi tidak banyak, paling berapa. Kalau saya pengennya ini menjadi ekonomi, jadi ya sebagai alternatif tambahan untuk perekonomian gitu. Jadi saya bikin agak banyak nih, cukup luas nih, kurang lebih 2 hektar kandangnya. Nah itu ya. Lalu yang ke selanjutnya, kenapa saya babi? Karena saya butuh, saya ini orang petani, jadi babi itu dia kotorannya sangat bagus untuk pupuk. Jadi nah ini pagarnya. Ini yang saya bilang kita tidak pakai apa namanya kawat di bagian belakang. Jadi bagian belakang ini kita pakai kandang bambu. Di bambu guys, iki begitu guys. Nah oke, jadi rencana begitu. Nah ini belum saya sirat. Nah ini rencana aku mau sirat pagar-pagar ini supaya kuat. Oke, begitu. Saksikan ceritaku hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. God bless you. Oke, sebelumnya aku mau tunjukin juga nih. Ini di lokasi ini juga aku tanam duren. Jadi ini duren-duren yang ditanam. Jadi banyak duren. Jadi kalau babi dimasukkan di sini,
durian saya ini akan subur. Ini bersih karena dia selalu bermain di sini dan tidak mengganggu tentunya. Nah, ini yang kutanam tahun lalu juga sudah tumbuh bagus. Ini meranti, pohonnya sudah lumayan bagus. Ada sekitar 3000 pohon kita tanam di sini, khusus meranti dan duren, dan pohon-pohon buah begitu. Ini bekas saja ini tuh. Seharusnya jangan bekas supaya kuat, jadi kita pakai bekas. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya ya, mungkin ada teman-teman yang penasaran udah berapa hari kita kerja begini. Jadi aku pelihara babi ini kurang lebih hampir sudah 1,5 tahun ya. Jadi asal muasal kita hanya pelihara 3 ekor, jadi 2 perempuan betina dan 1 jantan. Ini aku mau mulai menyirat, jadi ini namanya lalaran, ini pagar. Jadi kita sirat lalaran dengan pagar ini. Caranya nanti kita mulai dari sana, kita pindah kamera dulu biar aku bisa tunjukin dengan baik, teman-teman bisa lihat bagaimana cara menyirat pagar. Oke. Ini kemarin kita udah sirat. Ini caranya gini, sirat atau mengikat. Jadi ini sebenarnya cukup gampang, tapi kalau tidak tahu ya. Nah, jadi ini sudah tinggal kita begini, lalu kita masukkan ke dalam yang nomor 2 ke sini, baru kita ke sini, begitu terus. Nah, jadi dia saling menggigit, jadi ini buktinya. Nah, ini kuat nih. Nah, kita, nah jadi ini nanti diikat oleh yang ini ke sini. Oh, gitu. Itu caranya. Buat teman-teman yang belum pengalaman menyirat, ya begini. Kita pakai ini sejenis nelon, tapi karena memanfaatkan ada nilon-nilon yang tidak terpakai, yang bekas, kita buat sirat ini lumayan tahan. Kalau biasanya di sini kita tidak menggunakan nelon, tapi pakai akar. Ada akar yang cukup bagus, cukup kuat ya, mungkin sekitar 1 tahun ya tahannya. Namanya akar. Nah, ini cara lihat. Aku tunjukin begitu. Akar krokuso. Oh, lupa tadi. Jadi akar krokuso dia ruasnya cukup panjang.
sampai 3-40 meter ada. Mirip sekali dengan kanor ini. Nanti aku tunjukin ya krokuso itu seperti apa. Dan dia tersedia di hutan, kalau di kota tidak ada. Ini pagar-pagar orang Dayak dari krokuso. Begitu. Ini kepanjangan ya. Dipotong. Oh, ini mau tanya, ini aku lagi habis luka tadi. Biasa. Kalau teman-teman kerja di hutan pakai parang, luka itu hal yang biasa, walaupun sakit. Ya, tapi faktornya memang karena tidak hati-hati. Jadi agak sembrono, jadi akhirnya luka. Nah, selupkan, masukkan lewat yang nomor 2 ini, putar, tarik ke sini, baru tarik begini supaya yang ini kuat. Ini dijepit, lalu ini masukkan lagi ke sini. Oke, baru ini tarik begini, masukkan ke sini, ikat lewat atas begini. Dia sangat praktis, jadi baru ke sini dan seterusnya begitu terus. Nah, itu cara untuk menyirat. Oke, begitu caranya. Bandar, uai kain, senang lawak bandar, senang lawak bandar, uai kain, senang lawak bandar. Lihat di hutan, jadi nanti pagarnya tembus ke sungai. Nah, di sungai ini babi kan nggak bisa nyebrang, nggak bisa berenang. Babi kita memang ada beberapa babi yang bisa, tapi kita punya babi-babi ini dia tidak bisa berenang. Nah, jadi itu di depan pagar bagian belakang 50% itu kita pakai air sungai ini. Dia tidak pakai kandang. Oke, begitu ceritanya. Nah, kita lagi di sungai. Sungai bagian belakang kandang babi. Om Rege ya. Om Rimba Kalimantan. Begitu. Jadi tembus ke sungai ini. Dari sini kita tidak pakai pagar, tidak menggunakan pagar sungai, dan cukup terbantu. Begitulah keadaannya. Nah, bagian belakang ini pohon-pohon sudah cukup lumayan besar. Tuh ada durian yang besar. Sana di depan, di seberang juga hutan.
Jadi di sini sangat teduh. Itu suara burung. Sayang kita udah agak siang, jadi burung-burung udah pada tidak bernyanyi lagi. Oke, ini ceritanya, suasananya. Gemoy, mulai kumpul dia kalau udah sore ini. Dan oh sana tuh. Dan yo, ayo. Gemoy, si Gemoy belum datang nih. Yuk, jang. Yuk. Gemoy. Gemoy. Yuk. Yuk.